Jemaat terkasih, Shalom. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat malam dan selamat beribadah dalam ibadah di keluarga kita masing-masing melalui media online ini. Firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat 13 yang menyatakan, "Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah." Kiranya ibadah malam ini memberikan kekuatan dan kepastian iman dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah malam ini adalah Pendeta Paulus Freddy Sihobing. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur atas berkat-Mu, sehingga kami dapat beribadah saat ini. Biarlah hanya kehendak-Mu yang kami cari dalam ibadah ini. Tuntunlah kami dalam hikmat-Mu, agar kami dapat menghayati persekutuan ibadah kami saat ini. Biarlah hanya kasih-Mu yang melingkupi kami, sekalian agar sukacita kami semakin lengkap. Kami yakin Engkaulah yang menuntun ibadah kami, dan Engkaulah yang layak menerima sujud sembah kami. Terpujilah Engkau selamanya. Dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita menaikkan Mazmur bagi Tuhan secara berbalasan dari Mazmur 127 yang menyatakan, "Berkat Tuhan pangkal selamat." Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, berbahagialah orang yang telah membuat penuh
Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Demikianlah Mazmur Pujian. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita kembali masuk di dalam doa, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa, pada saat ini kami kembali bersekutu bersama di dalam ibadah keluarga. Firman Tuhan yang akan kami renungkan pada saat ini biarlah tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus-Mu yang akan menaungi kami, memberikan kekuatan untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya di dalam keluarga kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kita buka Ulangan 10 ayat 20 sampai 22. Ulangan pasal yang ke-10 ayat 20 sampai 22 yang mengatakan, Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada saat ini bertema takut akan Tuhan. Ya. Saya kalau sudah mendengarkan tema ini, saya selalu mengingat sebuah kejadian yang sering kali kita lihat di jalan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berhenti di lampu merah, biasanya ada dua alasannya. Alasan pertama adalah karena memang lampunya sedang bernyala merah, jadi kita harus berhenti. Yang kedua, alasan yang kedua adalah karena ada polisinya, makanya kita berhenti. Ya. Kalau ditanya kenapa berhenti, biasanya terobos lampu merah kok. Takut Pak, ada Pak polisi. Memang lucu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita takut akan peraturan itu, karena itu takut merugikan kita. Lumayan kan Pak kalau ditilang, bisa keluar uang berapa tuh, gitu ya. Sehingga kita mematuhi aturan karena kita takut akan sesuatu. Nah, kalau kita berbicara tentang takut akan Tuhan,
memang menjadi sebuah dilematis, Bapak-Ibu Saudara. Orang Kristen dituntut untuk takut akan Tuhan. Dan dia akan berkata, iya, saya takut akan Tuhan. Tetapi pada saat kita harus mematuhi aturan yang betul-betul mau menyelamatkan kita, tetapi kita masih melanggar dengan senang hati. Ya, contoh tadi, dalam aturan lalu lintas, kita harus berhenti. Kita akan jalan secara bergantian. Kita harus menggunakan helm. Kendaraan kita harus kualitas atau kondisi bagus. Agar supaya apa? Agar kita bisa selamat di dalam perjalanan. Kalau terjadi sesuatu, kita terselamatkan karena helm. Artinya aturan itu dibuat untuk keselamatan kita sendiri dan juga keselamatan orang lain. Nah, persoalannya kalau kita sekarang takut akan Tuhan, tapi sering kali kita melanggar apa yang Tuhan perintahkan, padahal kita tahu Tuhan ini adalah yang Maha Kuasa, yang menciptakan bumi ini, dunia ini, yang bisa melakukan apa saja. Tetapi ketakutan kita sepertinya bukanlah takut seperti kita melihat Pak Polisi. Dan itu terbukti pada saat kita sering kali melakukan banyak pelanggaran. Dosanya itu saja. Dan berulang-ulang kita lakukan. Sehingga firman Tuhan pada saat ini mau mengatakan kepada kita, Bapak-Ibu Saudara, apa yang disampaikan di dalam Ulangan 10 ini. Bangsa Israel juga sama seperti kita. Berulang-ulang mereka melakukan pelanggaran. Padahal mereka sudah berulang kali melihat apa yang Allah lakukan. Sesuatu yang megah, sesuatu yang fantastis. Ya. Tetapi masih tetap saja mereka bebal hidupnya. Mereka tetap melakukan pelanggaran. Sehingga Musa, kita bisa melihat dalam Ulangan 9, Saudara, dia betapa marahnya, betapa kesalnya gitu ya kepada umat Israel pada waktu itu. Mereka memuja berhala anak lembu emas. Juga di cerita-cerita lain bagaimana juga memperlihatkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang tidak bisa dinasehati lagi. Tetapi firman Tuhan terus mengatakan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita khususnya pada saat ini, bahwa takut akan Tuhan itu berarti kita menghormati Tuhan. Berarti kita juga mau memperlihatkan di dalam seluruh kehidupan kita, bukan hanya di mulut saja. Artinya itu harus diwujud nyatakan, dibuktikan. Takut akan Tuhan itu adalah menjadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai prioritas di atas segala sesuatunya. Lalu setelah itu kita bersyukur senantiasa, kita memuji Tuhan. Dan itu kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari tutur kata, dari tingkah perbuatan, betul-betul memperlihatkan bahwa saya, Bapak, Ibu, Saudara adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Terlihat dari cara kita berbicara, dari cara kita memperlakukan keluarga kita, dari cara kita juga bermasyarakat bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali Bapak Ibu Saudara, itulah cerminan hidup takut akan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada saat ini
memanggil kita, mendorong kita agar kita sebagai umat yang percaya mampu melakukan di dalam hidup keimanan kita. Hubungan kita dengan Tuhan dan juga kerja layan kita, Bapak Ibu Saudara, melalui persekutuan yang kita lakukan saat ini, melalui pelayanan, melalui kesaksian, biarlah kita bangun, biarlah kita laksanakan dengan rasa hormat kepada Tuhan, dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati kita melakukan itu semua. Sehingga sekali lagi, itu semua kita wujud nyatakan di dalam hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kembali kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama pada saat ini. Kami boleh memahami bagaimana kami harus hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kami menghormati Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami menjadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai prioritas hidup di atas segala sesuatu yang kami lakukan. Hidup kami penuh dengan rasa syukur dan kami hidup memuji-muji Tuhan. Berikan kami kekuatan ya Bapa untuk kami dapat mewujud nyatakan bagaimana kami harus bertutur kata, bertingkah laku, mewujudkan hidup takut akan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Kalau selama ini kami mendukakan hati Tuhan, kami juga melukai hati pasangan hidup kami, anak-anak kami, bahkan juga orang tua kami. Rekan-rekan kerja kami, rekan-rekan bisnis kami, atau bahkan juga rekan-rekan dalam pelayanan kami. Biarlah kami saling menghargai. Biarlah kami juga merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami memiliki hati seperti hamba, sehingga kami mampu melayani satu dengan yang lain. Kami boleh memperlengkapi segala kelebihan ataupun kekurangan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini terbaring sakit. Mereka terbaring lemah di rumah ataupun juga di rumah sakit. Berikan mereka kesembuhan ya Bapa. Mujizat-Mu nyata di dalam kehidupan mereka, sehingga kesembuhan dan proses pemulihan boleh terus terjadi.
Berkati obat-obatan, berkati juga istirahat mereka yang cukup, berkati juga orang-orang yang setia menjaga, merawat bersama-sama dengan mereka. Kami juga mau menyerahkan para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam gereja ini ya Bapa. Tuhan berkati Ibu Pendeta bersama dengan keluarga. Ibu berkati juga Ibu Pendeta Leoni yang ada di Pos Pelkes Pelita Tempilang. Tuhan kiranya juga boleh berkati para presbiter yang boleh memberikan kesempatan melayani. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan perlengkapi segala kelebihan kekurangan mereka, sehingga mereka mempersembahkan yang terbaik hanya kepada Engkau saja. Berkati Bapa, bangsa dan negara kami yang saat ini terus bergumul di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, bersama dengan para jajaran menteri. Tuhan berkati juga Pemda setempat di Kota Pangkal Pinang ini ya Bapak. Biarlah segala protokol kesehatan yang telah ditetapkan, aturan-aturan yang ada, kami semua mampu dan mau melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan khususnya para tim medis yang terus berjuang, dan juga para ahli-ahli yang terus juga berjuang untuk boleh menemukan vaksin untuk COVID-19 ini, sehingga kami boleh berhikmat atas kejadian yang ada ini ya Bapa. Di surga kami juga mau berdoa secara khusus bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul di dalam kesedihan mereka, kedukaan mereka, ataupun sukacita yang saat ini mereka rasakan. Biarlah Bapa, mereka mau menyampaikan doa-doa mereka secara pribadi kepada Engkau. Jemaat Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa, ungkapan syukur, permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 86 ayat yang ke-12 yang menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
kasih, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga sanggup memberi kepadamu? Semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga tangan-Mu harus menerima dari kami? Engkaulah yang menciptakan kami, dan tangan-Mu lah yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Sebab itu, kami merendahkan diri kami ya Tuhan, menengadahkan tangan ke atas, menyerahkan persembahan buah hidup kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini bagaikan dupa yang harum. Engkau sendirilah yang menguduskan persembahan kami ini yang hina, agar layak dipergunakan untuk gereja-Mu, ya Allah. Kami adalah umat-Mu, terimalah hidup kami sendiri sebagai persembahan padamu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudaraku, mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan dan pengutusan kita sebagai umat Tuhan, dengan keyakinan bahwa Allah Sang Sumber kehidupan akan menyertai dan meneguhkan kita di dalam setiap langkah kehidupan. Mari kita kidungkan pujian dari Kidung Jemaat 343, bait 1 dan bait yang kedua. Jemaat, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.